Halo anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu, ya Bu Yuli, hari ini mengajar kalian materi PKN dengan materi babnya itu adalah penduduk dan warga negara. Jadi nanti ada pembagian penduduk bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara, gitu ya. Itu bisa dibedakan, gitu ya. Silakan dibuka bukunya. Masih berkaitan dengan paket sebelumnya ini ya. Pengertian dari penduduk sendiri itu adalah semua orang yang bertempat tinggal dan mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Jadi ini penduduk, semua orang yang tinggal di negara ini, itu ya, itu penduduk. Seorang yang dapat dikatakan sebagai penduduk atau bukan berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. Disebut penduduk itu ketika dia bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu berarti penduduk. Sedangkan kalau yang non atau bukan penduduk itu wisatawan gitu ya, dia bertempat tinggal atau mendiami suatu daerah itu untuk sementara waktu, seminggu atau sebulan, seperti itu contohnya di sini. Makanya saya sebutkan tadi wisatawan gitu, itu penduduk sama bukan penduduk atau non penduduk gitu, itu bedanya. Kalau warga negara itu dalam bahasa Yunani itu civic atau civicus, artinya itu penduduk dari suatu kota atau polis. Ya, kalau di Yunani kan kota itu ya polis gitu ya sebutannya. Kota negara, negara tapi sebesar kota gitu ya, kita nggak usah dipikirin itu. Tapi di sini dikatakan bahwa dia ambil dari kata civicus atau civic. Seseorang yang lebih dikatakan sebagai warga negara itu atau bukan warga negara berdasarkan hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut. Jadi beda dengan penduduk tadi di depan gitu. Kalau warga negara itu dimana seseorang itu berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dan dia punya status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing gitu. Disebut bukan atau non warga negara apabila seseorang itu berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asing maupun keturunan asing. Jadi dilihat dari segi hukumnya gitu ya. Jadi dari segi hubungannya dengan hukum kekuasaan pemerintah negara. Kalau warga negara artinya memang sudah diakui oleh pemerintah dan secara hukum atau statusnya itu WNI, warga negara Indonesia misalkan kayak gitu ya. Sedangkan kalau bukan warga negara ya berarti memang secara hukum statusnya dia bukan warga negara. Berarti WNA misalkan, kayak contoh kan gitu, WNA keturunan asing apa dari asing. Pembagian penduduk dan bukan penduduk itu kalau di buku kalian kan ada nih, saya fotokan dari buku kalian. Nah, jadi ada orang-orang yang mendiami satu wilayah itu, ada penduduk, ada bukan penduduk. Nah, penduduk ini bisa juga warga negara, bisa juga bukan warga negara. Jadi penduduk itu terpecah lagi, warga negara atau bukan warga negara. Sedangkan kalau warga negara itu ada dua kemungkinan, warga negara keturunan atau memang warga negara asli atau pribumi, memang keturunan asli orang Indonesia dari dulu gitu ya, dari suku Jawa. Jadi nggak ada percampuran dengan Barat, nggak ada percampuran dengan ras-ras lain gitu ya. Terus kemudian kalau bukan warga negara itu adalah warga negara keturunan, bisa juga warga negara asing gitu ya. Jadi di sini penduduk itu ada dua kemungkinan, dia warga negara yang diakui secara hukum secara sah, status ada punya KTP, itu berarti warga negara. Kalau yang bukan warga negara berarti ya dia WNA gitu ya, warga negara asing gitu ya. Ini pembagiannya, ini ada bagiannya seperti ini yang ada di buku kalian, tadi saya fotokan di situ. Terus asas kewarganegaraan kelahiran, jadi berkaitan dengan status kewarganegaraan itu ada asasnya, ada aturannya, itu namanya ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli ini berdasarkan tempat kelahiran, jadi dia diakui sebagai warga atau penduduk daerah tersebut karena memang kelahirannya di tempat itu
gitu. Asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi misal ya, Jordan lahir di Amerika, berarti bisa diakui Jordan sebagai warga negara Amerika. Karena negara yang menganut asas ini salah satunya ada Amerika sama Kanada. Gitu, ya. Sedangkan kalau asas sanguinis itu berdasarkan keturunan. Gitu ya. Asas ini menentukan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Gitu ya, dimanapun dia dilahirkan. Contoh ya. Contohnya ini Jovan deh ya. Jovan ini keturunan mama papanya itu ya Filipin gitu. Mau dimanapun Jovan dilahirkan, ya dia tetap diakui sebagai warga negara Filipin karena memang keturunan orang tuanya orang Filipin begitu. Ya, malah justru bisa dua kewarganegaraan jika ya Jovan keturunan Filipin tapi mama kamu melahirkan di Amerika atau di Kanada, bisa diakui dua-duanya. Gitu. Ya itu namanya asas kewarganegaraan. Gitu. Terus kemudian ada ius soli, ada ius sanguinis. Ya, terus kemudian selain berdasarkan pada kelahiran, kayak tadi ya, selain berdasarkan ius soli dan sanguinis ya, seorang bisa juga mendapat status kewarganegaraan melalui naturalisasi atau pewarganegaraan. Jadi ini udah diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 9 ya. Jadi ada isinya itu tentang permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syaratnya yang pertama adalah orang ini udah umur 18 tahun dan atau ya udah belum 18 tahun tapi sudah menikah. Gitu, status resmi menikah gitu ya, bukan menikah siri atau apa gitu ya. Status menikah itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada waktu pengajuan itu sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia, paling singkat itu 5 tahun berturut-turut, jadi nggak pergi pulang ke negara asalnya tuh enggak gitu, jadi berturut-turut. Dan paling singkat 10 tahun jika dia pulang pergi gitu ya, maksudnya tidak berturut-turut. Contohnya di sini ada Noel ya. Noel itu adalah orang asli Thailand. Noel itu pengen jadi warga negara Indonesia. Syarat untuk bisa masuk ke Indonesia selain Noel udah lebih dari 18 tahun, yang kedua itu adalah Noel harus tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun berturut-turut. Jadi nggak boleh kemana-mana gitu, nggak boleh pulang ke kampungnya, ke Thailand, nggak boleh juga ke negara lain ya, harus berturut-turut, nggak ada jeda pergi ke daerah atau negara lain gitu. Atau kalau mau ada kepentingan mendesak di Thailand gitu ya, Noel ini bisa tapi 10 tahun, jadi 2 kali lipatnya, harus di Indonesia selama 10 tahun tapi tidak berturut-turut. Itu syarat kedua. Yang ketiga tentunya harus sehat jasmani rohani, nggak boleh orang dalam gangguan jiwa gitu ya, harus sehat gitu, baik jasmani baik jiwa rohani gitu. Terus yang kedua adalah bisa bahasa Indonesia serta mengakui bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan undang-undang gitu. Ya jadi harus ngerti tentang Pancasila, ngerti undang-undang gitu, harus ngakuin gitu dan mengamalkan. Dan bisa bahasa Indonesia. Saatnya itu orang Indonesia mau jadi orang Indonesia masa nggak bisa bahasa Indonesia kan gitu. Yang selanjutnya adalah tidak pernah dijatuhi pidana. Nggak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 1 tahun atau lebih. Kuncinya di situ 1 tahun atau lebih. Gimana kasusnya misalkan kurang dari 1 tahun? Boleh masih. Asal syarat-syarat yang lainnya juga lolos gitu. Jika dapat memperoleh wilayah kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Jadi harus milih RI aja gitu. Ya, tidak bisa ganda. Karena kasusnya tadi kalau ganda itu kayak tadi Jovan ya. Jovan keturunan Filipin tapi mamanya Jovan melahirkan Jovan di Amerika atau di Kanada, itu kewarganegaraannya itu jadi 2. Diakui di Amerika juga ya, diakui juga di Filipina begitu. Tapi ketika Jovan ingin menjadi warga negara Indonesia, itu harus milih
cuma Indonesia, cuma satu, nggak bisa punya kewarganegaraan ganda gitu. Selanjutnya adalah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap gitu. Selama di Indonesia nggak mungkin kan, misalkan ada orang asing di sini itu dia kemudian nggak ada pekerjaan ya atau penghasilan tetap, dia mau di sini sama siapa, kan orang asing gitu, ya. Membayar hutang kewarganegaraan ke kas negara, jadi memang ada ada biaya sendiri gitu ya, setiap ini beda-beda gitu. Contohnya itu di sini ada Christian Gonzalez, merupakan pemain sepak bola berasal dari Uruguay. Ia mendapat status kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi istimewa atas prestasi dan jasa. Jadi ada naturalisasi istimewa karena memang dia membanggakan Indonesia. Mungkin dia waktu itu mewakili timnas Indonesia di ajang kejuaraan gitu ya. Terus kemudian ada perbedaan dasar dalam menentukan kewarganegaraan, jadi bisa menimbulkan masalah status. Nah, masalah-masalah status kewarganegaraan itu ada yang sebutnya apatrid. Apatrid itu ketika seseorang itu nggak punya status kewarganegaraan. Ini terjadi ketika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut ius soli, gitu ya, lahir di negara yang menganut ius sanguinis, gitu ya. Jadi dia lahir dari ius soli, di mana ius soli kan berdasarkan tempat kelahiran ya. Ya, jadi orang tuanya itu negaranya menganut asas berdasarkan kelahiran, tapi anaknya lahir di negara yang menganut ius sanguinis gitu ya, keturunan. Ya benar ya, dia nggak bisa punya warga negaraan, mau nggak mau gimana, mau nggak mau dia harus naturalisasi. Jadi ada kebijakan masing-masing beda-beda tiap negara, naturalisasinya beda-beda gitu maksud saya. Terus bipatrid, seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Bipatrid, ya ini kasusnya tadi ya, kayak Jovan, mamanya Jovan lahiran di Amerika misalkan kayak gitu, ya diakui dua-duanya gitu. Contohnya disebutkan orang tuanya negaranya menganut sanguinis keturunan, namun lahir di negara ius soli, yaitu kelahiran gitu. Itu nanti statusnya ada dua. Multipatrid itu ketika seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Contohnya kayak orang yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Mungkin ya dipisah di sini. Perbatasan dua negara. Kayak benar-benar dua gitu. Kayak rumah misalkan depan ruang tamu itu Indonesia, belakangnya itu Malaysia, misalkan kayak gitu. Ada yang kayak gitu kok. Terus kemudian kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga Indonesia adalah tadi ya, setiap orang yang sebelum berlaku undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Bisa menjadi orang Indonesia secara otomatis nih ya. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Sebelum apa? Sebelum 2006. Gitu. Yang kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu WNI. Itu otomatis ya. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI, ibu WNA. Bisa sebaliknya. Bisa ibu WNI, ayah WNA gitu ya. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan, apatrid gitu, kayak kasusnya apatrid tadi gitu ya, atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, atau kasusnya memang negara tersebut nggak mau mengakui ada anak dari keturunan WNA, misalkan kasusnya seperti itu ya. Dan selanjutnya ada anak yang lahir dengan tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, ayahnya itu WNI, berarti kasusnya ibunya WNA ya. Anak yang lahir dari luar perkawinan sah dari ibu WNI. Tuh. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dari pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun dan belum kawin ya. Padahal ini kasusnya di luar pernikahan ya. Anak yang lahir di wilayah RI yang
pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan. Kayak di sini ayah dan ibunya belum kayak